Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjo Eka Putra Rianto, NIM 083. Di sini saya akan memaparkan materi tentang get turn off switch. Mungkin yang pertama adalah latar belakang. Transistor banyak digunakan dalam aplikasi daya tinggi. Transistor selalu mengalami kekurangan karena merupakan perangkat semi terkontrol. Meskipun dapat dihidupkan dengan membiarkan sinyal gerbang, namun harus dimatikan dengan memutus arus utama menggunakan pergantian. Dalam kasus serangkaian konversi DC ke AC, hal ini menjadi kelemahan serius pada transistor karena tidak adanya arus alami nol seperti dalam kasus rangkaian AC. Oleh karena itu, pengembangan gate turn off transistor atau GTO mengatasi masalah utama transistor dengan menggunakan mekanisme turn off melalui terminal gerbang. Selanjutnya, pengertian dari GTO atau gerbang matikan transistor. Perangkat switching ini, GTO merupakan perangkat switching semikonduktor bipolar pembawa minoritas yang dikendalikan arus 3 terminal. Mirip dengan transistor konvensional, terminal adalah anoda, katoda, dan gerbang seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Seperti namanya, ia memiliki kemampuan mematikan gerbang, tidak hanya mampu menghidupkan arus utama dengan rangkaian penggerak gerbang, tetapi juga mematikannya. Arus gerbang positif yang kecil memicu GTO ke mode konduksi, dan juga dengan pulsa negatif pada gerbang, GTO dapat dimatikan. Amati pada gambar di bawah yang seperti saya tunjukkan. Gerbang memiliki panah ganda yang membedakan GTO dari transistor normal. Ini menunjukkan aliran arus dua arah melalui terminal gerbang. Yang kedua, ada konstruksi dari GTO. Di sini saya akan ada gambar di sebelah GTO ini yang hampir mirip dengan transistor, juga merupakan perangkat PNPN 4 lapis 3 sambungan seperti transistor standar. Dalam hal ini, lapisan positif di ujung katoda didoping tinggi untuk mendapatkan efisiensi emitter yang tinggi. Hal ini mengakibatkan tegangan tembus pada sambungan J3 rendah yang biasanya berkisar antara 20 hingga 40 volt. Persimpangan antara anoda P+ dan basis N disebut persimpangan anoda. Darah anoda P+ dengan doping tinggi diperlukan untuk mendapatkan sambungan anoda dengan efisiensi lebih tinggi, sehingga sifat turn on yang baik dapat dicapai. Namun kemampuan mematikan terpengaruh dengan GTO tersebut. Masalah ini dapat diatasi dengan memasukkan lapisan N+ yang didopingi berat secara berkala pada lapisan anoda P+ seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi lapisan N+ ini bersentuhan berlangsung dengan lapisan N di persimpangan C1. Hal ini menyebabkan elektron berpindah dari daerah basa langsung ke kontak logam anoda tanpa menyebabkan injeksi lubang dari anoda P+. Ini disebut sebagai struktur GTO, korsleting anoda. Yang ketiga, ada prinsip cara kerja GTO. Yang pertama, ada mekanisme pengaktifan. Pada dasarnya, perangkat menyala ketika ada kenaikan arus emitter karena hal ini secara otomatis meningkatkan penguatan arus transistor. Hal ini dapat dicapai dengan menaikkan tegangan anoda yang menyebabkan penggandaan longsoran yang menyebabkan peningkatan CPO1 dan CPO2 atau dengan menyuplai arus gerbang ke rangkaiannya. Umumnya, perangkat dihidupkan dengan memberikan arus pada daerah basis P melalui terminal gerbang. Jadi, sebagai respons terhadap hal ini, penguatan arus AN dan AP melalui meningkat, dan setelah AN plus AP sama dengan 1. Saturasi tercapai. Setelah mencapai saturasi, semua persimpangan diasumsikan dalam kondisi bias maju dan GTO dihidupkan. Setelah aktif, tidak diperlukan lagi suplai arus gerbang untuk menjaga perangkat tetap dalam kondisi konduksi. Oleh karena itu, diperlukan rangkaian eksternal untuk membatasi arus anoda. Yang kedua, ada mekanisme mematikannya. Untuk mematikan GTO,
arus gerbang negatif harus disediakan di terminal gerbang katoda perangkat. Melalui metalisasi gerbang, lubang-lubang yang berasal dari anoda dikumpulkan di daerah dasar P. Hal ini menyebabkan penurunan tegangan pada daerah basis P lebih besar daripada daerah emitor N. Dalam N membias balik persimpangan J3 menggantikan aliran elektron lebih lanjut. Hal ini terjadi pada daerah batas lapisan basis lapisan emitor. Di wilayah anoda untuk gerbang terjadi kemacetan arus dalam bentuk filamen berdensitas tinggi, dan hal ini dapat menyebabkan kegagalan perangkat jika filamen terus tidak ditangani pada waktu yang tepat. Yang keempat, ada pengaplikasian GTO. Karena kelebihannya seperti karakteristik switching yang sangat baik, tidak memerlukan rangkaian pergantian, pengoperasian bebas perawatan, dan lain-lain, menjadikan penggunaan GTO lebih dominan dibandingkan transistor dalam bentuk aplikasi. Digunakan sebagai perangkat kontrol utama pada helikopter dan inverter. Beberapa aplikasi tersebut: yang pertama, ada penggerak AC. Kedua, drive AC atau helikopter DC. Yang ketiga, catu daya penstabil AC. 4, pemutus sirkuit DC. 5, pemanasan induksi, dan aplikasi berdaya rendah lainnya. Yang kelima, membahas keuntungan dan kekurangan GTO. Untuk keuntungan GTO, yang pertama, GTO menunjukkan karakteristik peralihan yang cepat. 2, efisien dalam memblokir tegangan. 3, tidak adanya rangkaian pergantian membuatnya tidak terlalu besar. Yang keempat, menghemat biaya. Terus kekurangan dari GTO. Yang pertama, yang terkait lebih besar pada GTO dibandingkan dengan transistor, arus gerbang yang digunakan untuk memicu GTO cukup tinggi. Mungkin dari yang kita bahas semua, kita bisa menyimpulkan materi GTO ini merupakan komponen kritis dalam sistem kontrol daya dan inverter. Dengan kemampuan turn off dan fleksibilitasnya, GTO berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja dalam berbagai aplikasi teknologi daya. Komponen semikonduktor yang dapat dikendalikan melalui sinyal pada gate dan memiliki kemampuan untuk dimatikan melalui sinyal kontrol khusus. Salah satu contohnya adalah GTO, gate turn off transistor, berperan penting dalam kontrol dan sistem inverter. Meskipun terdapat keterbatasan tertentu, pemahaman dalam tentang karakteristik dan aplikasi GTO dapat membantu insinyur dalam memilih dan mengoptimalkan penggunaan dalam berbagai aplikasi. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.